Awalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah. Jadi wahyu yang mukaddimah pada saat Nabi ingin diberikan wahyu oleh Allah adalah ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang benar. Fakana la yara illa mithla falaq as-subh. Jadi beliau melihat seperti melihat terangnya perpindahan antara malam ke subuh hari. Thumma hubbiba ilaihi al-khala'. Kemudian ditanamkan perasaan ingin menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghari Hira. Beliau menyendiri di gua Hira. Fayatahannath. Beliau beribadah. Dengan cara bagaimana beliau beribadah? Belum ada ibadah pada saat itu yang seperti yang Allah ajarkan kepada beliau, karena beliau belum menerima wahyu lagi. Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، وارزقنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, di masjid yang kita cintai, Masjid Baitur Rahman. Bertemu kembali kita pada pengajian As-Sirah An-Nabawiyah, yang pada pertemuan yang lalu kita sudah menceritakan tentang kejadian-kejadian yang terjadi di umur Rasulullah SAW 35 tahun. Yaitu Rasulullah ikut andil dalam prosesi pembangunan Ka'bah, panitia pembangunan Ka'bah. Dan Rasulullah SAW dalam melaksanakan tugas beliau sebagai salah seorang panitia pembangunan, terlihat beliau disiplin dalam bekerja. Terbukti pada saat masyarakat Quraisy berselisih paham dalam peletakan Hajar Aswad, mereka mempercayakan kepada orang laki-laki yang pertama sekali masuk ke masjid. Dan ternyata yang pertama sekali masuk, yang pertama sekali datang adalah Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwasanya beliau bekerja tepat waktu, disiplin. Kemudian berkaitan dengan Hajar Aswad, kita juga sedikit menceritakan tentang kondisi Hajar Aswad yang pernah dibawa lari oleh sekelompok Syiah Al-Qaramitah, Syiah sekte Ismailiyah. Dibawa lari sampai 22 tahun baru dikembalikan, karena memang Hajar Aswad itu tidak bisa memberi manfaat, juga tidak bisa memberi mudarat. Makanya dia bisa dibawa lari, bisa dicabut, bisa dipecahkan.
kan ada retak ya, di bagian Hajar Aswad itu. Kalau kita lihat fotonya ada 8 keping bolong gitu. Itu disebutkan itu pengaruh dari masa-masa pencurian itu. Makanya Umar bin Khattab berkata pada saat ingin mencium Hajar Aswad, di saat beliau melakukan tawaf, karena sunat kita melakukan tawaf adalah memulai dengan Hajar Aswad dan menciumnya. Apa kata Sayyidina Umar? Innani a'lamu annaka la tadurru wa la tanfa. Saya ketahui. Ini Umar berkata sebelum kejadian pencurian ini. Karena pencurian ini nanti tahun 317 Hijriah, masih sekitar 3 abad lagi. Umar berkata, "Innani a'lamu annaka la tadur." Saya ketahui engkau tidak bisa memberi mudarat. Wala tanfa. Juga tidak bisa memberi manfaat. Hajar Aswad itu. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Sekiranya karena bukan saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium dirimu, maka saya tidak mencium dirimu. Makanya tidak aneh ya ketika Hajar Aswad sampai-sampai dicuri, karena memang dia tidak bisa memberi manfaat. Kemudian juga kita sudah menyebutkan bahwa baik Hajar Aswad atau Ka'bah di masa setelah Islam itu kewajiban menjaga Ka'bah itu ada pada pundak kita orang Islam. Wa man dakhalahu kana amina. Maka siapa yang memasuki Masjidil Haram hendaklah kita memberikan keamanan kepada mereka. Itu perintah Allah kepada kita. Maka kalau ada penyerangan terhadap Ka'bah, ada pencurian di samping Ka'bah, ada pembunuhan di samping Ka'bah, itu bisa-bisa saja terjadi. Kenapa? Karena kalau itu terjadi, kita yang menanggung dosanya. Berbeda sebelum Nabi diutuskan. Ketika Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, itu Allah langsung yang terjun tangan dalam menjaga Ka'bah. Kenapa? Karena Allah belum mewajibkan kepada kita, belum ada Nabi, maka Allah langsung yang turun tangan dalam menjaga Ka'bah. Tapi ketika Allah sudah mengutus Nabi, sudah mengirimkan wahyu, sudah memberi amanah kepada kita untuk menjaga, maka kita yang wajib untuk menjaga. Kalau terjadi pembunuhan, pelecehan terhadap Ka'bah, maka kita yang akan menanggung dosa. Baik, Rasulullah SAW hingga berumur 35 tahun itu dikenal dengan orang yang baik. Bukti salah satu beliau orang yang baik, beliau tergabung dalam panitia pembangunan Ka'bah. Kemudian beliau dipercayakan untuk meletakkan Hajar Aswad karena orangnya baik. Karena kalau Muhammad yang kebetulan beliau yang pertama sekali masuk ke tempat itu, kalau orang ini kami setuju ya. Tapi kalau orang lain yang walaupun dia duluan masuk, mungkin akan dipertimbangkan kembali. Dia memang cepat masuk, tapi orangnya perlu dipertanyakan kembali. Tapi kalau ketika Muhammad yang duluan masuk, maka kalau ini kami setuju. Nah, ini salah satu bentuk dari sifat Rasulullah SAW yang terpuji di mata masyarakat pada saat itu. Rasulullah berkata berkaitan dengan kebaikan-kebaikan beliau di masa muda dulu. Ma hamamtu bi syai'in mimma kana ahlul jahiliyati ya'maluna ghaira marratain. Enggak pernah aku ingin mencoba melakukan perbuatan seperti orang jahiliyah lakukan, kecuali 2 kali. Pernah Rasulullah mencoba melakukan perbuatan seperti orang jahiliyah, artinya perbuatan yang dalam tanda kutip tidak baik. 2 kali pernah beliau coba di masa masih muda beliau. Kullu dzalika yahulu Allahu baini wa bainahum. Akan tetapi semua yang aku rencanakan itu Allah halangi. Nah, ini yang bedanya. Ada rencana tapi Allah gagalkan. Thumma
ma hamamtu bihi hatta akramani bi risalati. Kemudian setelah itu tidak pernah aku mencoba lagi sampai Allah memberi kemuliaan kepadaku dengan mengamanahkan kepadaku risalah, itu Nabi. Apa itu? Qultu lailatan lil ghulam. Suatu ketika di malam hari aku katakan kepada salah seorang laki-laki, alladhi yar'a ma'i al-ghanam, yang sama-sama kami mengembala kambing. Law absartani ghanami hatta adkhula Makkah wa asmura biha kama yasmura asy-syabab. Sekiranya engkau mau minta memberi pertolongan kepadaku untuk menjaga kambingku, dan aku akan turun ke kota Mekah untuk bergadang sebagaimana anak-anak muda bergadang di kota Mekah. Fa kharajtu hatta idza kuntu 'inda awwali darin bi Makkah sami'tu 'azafan. Kemudian aku masuk ke kota Mekah. Sampai mendekati kota Mekah aku mendengar musik, lagu-lagu, nyanyian. Faqultu ma hadha? Faqalu arsu fulan, ada pesta perkawinan. Yang di situ kalau kita di sini ada keyboardnya lah begitu. Fajalastu asma. Kemudian aku mencoba duduk dan mendengar. Fadaraballahu ala udhuni fanimtu. Kemudian Allah jadikan aku tertidur. Enggak berhasil beliau menonton sampai selesai. Kemudian keesokan malamnya mencoba lagi. Allah jadikan lagi beliau tertidur. Ini bentuk dari Allah menjaga Nabi kita dari sifat-sifat yang tidak baik. Makanya ini semuanya menjadikan seharusnya Rasulullah SAW mudah diterima ketika Allah nanti menjadikan beliau sebagai Nabi. Kenapa? Karena selama ini yang terlihat beliau adalah orang baik, kemudian tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan kepada masyarakat, saya adalah Nabi, seharusnya masyarakat itu mudah menerima Rasulullah SAW sebagai Nabi. Kenapa? Karena selama ini memang Rasulullah orang baik, tidak pernah berbohong. Tapi yang terjadi nantinya tidak semua masyarakat mau menerima beliau sebagai Nabi. Ini berbeda dengan orang misalnya yang kesehariannya dia sikap dan perilakunya di masyarakat tidak baik. Masih muda, masih anak-anak misalnya. Kemudian di masa awal-awal remaja juga tidak baik. Kemudian memasuki masa remaja juga kurang baik. Kemudian tiba-tiba di umur 40 tahun datang mengatakan dirinya, saya ini adalah misalnya tokoh fulan, misalnya, tokoh untuk ini misalnya, untuk panitia masjid misalnya. Saya cari sumbangan untuk membuat masjid misalnya. Orang akan memikirkan, ini orang dari yang kita ketahui orang tidak baik. Apa betul dia ini tergabung dalam panitia pembangunan masjid? Tapi ketika Rasulullah SAW dari kecilnya, kemudian kanak-kanaknya, remajanya, dewasanya, beliau selalu orang baik, maka seharusnya ketika beliau nanti menerima wahyu dan diamanahkan untuk menyampaikan kepada masyarakat, itu seharusnya menjadikan masyarakat mudah menerima beliau. Itu karena beliau orang begitu baik, tapi ada orang yang tidak mau menerima beliau. Bagaimana kalau tiba-tiba ada seorang yang mengatakan dirinya Nabi, tapi kesehariannya selama ini tidak baik? Pasti semua orang tidak akan mau menerima dia. Walaupun ada kaidah yang mengatakan likulli saqitin laqit. Semua benda yang jatuh pasti ada yang mengambilnya. Coba lihat, semua benda yang dijatuh di jalan itu pasti ada yang mengambilnya. Jatuh duit ada orang yang mengambilnya. Bahkan baut satu jatuh aja ada juga orang yang mengambilnya. Botol aqua juga jatuh, diambil juga ada orang mengambilnya. Memang setiap
yang mengatakan dirinya membawa ajaran tertentu, pasti ada yang mengikutinya. Ada yang mengatakan dirinya nabi palsu, ada juga yang mengikutinya. Likulli saqit laqit. Tetapi persentase yang mengikutinya itu sangat sedikit. Berbeda dengan Rasulullah SAW yang pengikutnya dari awal memang sudah banyak dan orang-orang baik dan banyak terus. Itu bedanya dengan nabi-nabi palsu yang mengakui dirinya sebagai nabi. Cuma hanya beberapa orang kemudian musnah ditelan masa, tidak ada lagi pengikut. Makanya ketika Rasulullah SAW menerima wahyu di Gua Hira, ketika umur Nabi mendekati 40 tahun, belum lagi 40 tahun, mendekati 40 tahun, sekitar 37 tahun. Kejadian pembangunan Ka'bah itu 35 tahun. Sekitar umur beliau 37 tahun, beliau sudah mulai bermimpi. Dalam mimpi itu, sering terlihat dalam mimpi itu adalah mithlu falaqis subhi. Mimpi terang, peralihan antara subuh dengan malam. Nanti kalau kita sudah syuruk, terlihat sudah mulai terang. Seperti itu mimpi yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Mithlu falaqis subhi. Ketika dari malam beralih ke subuh, agak terang-terang begitu. Sering mimpi seperti itu. Dan mimpi para nabi adalah haqqun. Bahkan mimpi itu sendiri tidak hanya kepada para nabi. Sittun wa sittina juz'an minan nubuwah. Ada yang mengatakan sittun wa khamsina juz'an minan nubuwah. Mimpi itu adalah satu bagian dari 66 bagian dari kenabian. Makanya mimpi itu terkadang terlihat sesuai dengan apa yang kita mimpikan. Ada seperti itu. Rasulullah pernah bermimpi, kalau diri Nabi yang bermimpi, itu bisa jadi semua kebaikan. Kebaikan secara hakikat di dunia dan di akhirat, atau kebaikan secara akhirat tapi di dunia terlihat tidak baik. Apa contohnya? Rasulullah bermimpi, terlihat dalam mimpi beliau ada 11 ekor sapi disembelih. Itu sebelum perang Uhud. Ternyata dari perang Uhud itu Rasulullah ada beberapa orang sahabat Nabi berguguran. Itu tafsiran dari mimpi itu. Ada Abdul Malik bin Marwan namanya, raja dari Bani Umayyah. Mimpi kencing di depan mihrab, tempat imam berdiri. Itu melambangkan bahwa mihrab ini adalah tempat yang memiliki kedudukan, tempat imam. Dan kencing di situ. Kencing itu melambangkan bahwa seorang anak akan terlahirkan dari rahim ibunya, proses dari ayahnya. Dan ternyata anak dari Abdul Malik bin Marwan itu semua menjadi raja. Semua menjadi raja. Ada Al-Walid pertama raja. Kemudian Sulaiman raja. Kemudian Hisham raja juga. Yazid raja juga. Bahkan anak beliau yang perempuan menikah dengan raja juga. Dengan Umar bin Abdul Aziz, itu raja juga. Jadi tafsiran dari mimpi beliau yang kencing di atas mimbar itu, di depan mihrab itu adalah satu arahan ya, yang menunjukkan bahwa keluarga beliau itu, anak-anak beliau semuanya bakal menjadi pemimpin. Jadi juz'un minan nubuwah mimpi itu.
Maka Rasulullah SAW di umur 37 tahun sering bermimpi seperti itu. Mithlu falaqis subh. Terang seperti peralihan antara malam ke subuh hari. Thumma hubbiba ilaihi al-khala. Setelah beliau sering bermimpi seperti itu, beliau seperti kepingin, hubbiba, ditanamkan perasaan ingin menyendiri. Jadi bukan inisiatif dari Rasulullah ingin menyendiri, tapi dirasakan ke diri Rasulullah, ditanamkan perasaan ingin menyendiri. Maka beliau mengambil bekal air, makanan, dibawa ke Gua Hira. Yang jarak antara Gua Hira dengan kota Mekah itu sekitar 3,5 kilo atau 4 kilo. Mungkin kalau sekarang sudah termasuk kota Mekah. Tapi pada saat itu antara 4 kilo jarak antara kota Mekah dengan Gua Hira. Maka Rasulullah datang naik ke Gua Hira. Kapan? Apa setiap hari? Setiap bulan? Tidak. Setiap bulan Ramadan saja. Jadi kalau datang bulan Ramadan, beliau entah mengapa ada perasaan ingin menyendiri di Gua Hira. Bukan inisiatif beliau, tapi dicintakan perasaan ingin menyendiri ke diri Rasulullah SAW. Kemudian itu berlangsung selama 3 tahun. Genap umur Nabi SAW 40 tahun. Genap umur Nabi 40 tahun. Maka Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril. 40 tahun lebih 6 bulan. Lebih 12 hari. Jadi 40 tahun setengah. Lebih 12 hari. Datang malaikat Jibril memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau dengan perhitungan bulan ya, 40 tahun tambah 6 bulan tambah 12 hari. Tapi kalau perhitungan matahari Masehi, itu umur beliau 29 tahun. 29 tahun itu diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita Terima kasih.